Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar dan jamaah Umroh Az-Zahra rahimakumullah, muka-muka semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan singkat ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ditanyakan atau diusulkan oleh jamaah, banyak sekali. Yang pertama tentang demonstrasi, kemudian pendemo atau demonstran itu bertemu dengan aparat kepolisian, lalu terjadi bentrok, yang pendemo dengan batu, aparat dengan water cannon atau bom air, gas air mata, pentungan, dan peluru karet. Kalau sudah terjadi pergumulan, pertengkaran dan pertempuran, siapa yang berdosa? Pertanyaannya itu, siapa yang berdosa? Pertama, dalam Islam prinsip yang dipegangi adalah tasarruful imam ala ru'ayyah manutun bil maslahah. Perilaku atau kebijakan pemimpin itu harus selalu berorientasi dengan atau kepada kemaslahatan rakyat, umat, masyarakat. Tidak boleh kebijakan, perilaku pemimpin itu berlawanan dengan kepentingan rakyat. Ini yang pertama. Terkait dengan demo hari-hari ini, mengapa terjadi demo, itu yang menjadi jawaban utama sesuai dengan kaidah usul fikih tadi, bahwa penyebab demo itu apa, itu yang berdosa pertama kali. Jadi janganlah para pemegang amanat rakyat, pemegang kekuasaan untuk memimpin rakyat, lalu bertindak semena-mena, bertindak semaunya, bertindak berlawanan dengan kepentingan rakyat. Waspadalah, panjenengan jadi pemimpin tidak lama, bahkan panjenengan hidup ini juga tidak lama. Janganlah kesempatan menjadi pemimpin justru menjadi sebab panjenengan harus berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Mestinya pemimpin itu orang yang paling besar potensinya untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Tapi juga sebaliknya, pemimpin adalah orang yang paling besar untuk mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah SWT. Yang harus diwaspadai, harus disadari, selama sejarah manusia, sekali lagi sejarah manusia, belum pernah ada pemimpin yang menang melawan rakyat. Baca aja semua sejarah, tidak ada pemimpin, penguasa terhebat di dunia ini pun kalah dengan rakyat. Mengapa? Karena rakyat itu bersama Allah SWT, bersama Tuhan. Dalam Islam bersama Allah Subhanahu wa taala, karena rakyat itu orang yang lemah, orang yang perlu dilindungi, doanya mustajab,
doanya manjur. Sedangkan penguasa ini umumnya, tidak semuanya, memang umumnya adalah mereka yang bisa berbuat zalim, bisa berbuat sewenang-wenang, dan bisa berbuat melampaui batas. Jadi dengan demikian, yang berdosa pertama kali adalah orang yang menjadi sebab, entah orang atau kelompok orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu yang menjadi pelanggaran atau yang berpotensi dosa. Waspadalah. Sekali lagi, hidup ini tidak lama, singkat sekali dibanding kehidupan padang mahsyar dan kehidupan alam akhirat. Padang mahsyar aja 40.000 tahun, bukan 40 tahun, 40.000 tahun, bahkan ada yang mengatakan 50.000 tahun. Kan cukup lama. Di dunia ini berapa ribu tahun ini? Ya, banyak riwayat yang berbeda. Memang kalau umur manusia ini sejak Nabi Adam itu baru sekitar 10.000 tahun maksimal. Ada yang mengatakan 6.000 tahun manusia ya. Kalau jin sebelum manusia memang sudah lama, tapi manusia ini menghuni bumi ini baru sekitar 6.000 tahun atau 10.000 paling banyak. Padang mahsyar 40.000 atau bahkan 50.000 tahun, dalam keadaan jauh lebih berat kehidupan. Karena semua orang sudah mati, sudah tidak bisa mati lagi. Yang bisa adalah merasakan apa yang dilakukan di dunia ini. Bisa kepanasan, bisa kehausan, bisa tenang-tenang saja. Tapi ya 40.000 tahun sama, atau 50.000 tahun. Sehingga himbauan saya sebagai warga bangsa ingin menyampaikan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih riwayat Muslim, maknanya, ya Allah, jika ada hambamu yang engkau beri kepercayaan ngurus umatku, lalu berbuat baik, berbuat mudah untuk umatku, maka perbaiki, mudahkan mereka. Tetapi sebaliknya, kalau mereka berbuat zalim kepada umatku, berbuat aniaya, menindas umatku, maka engkau perberat hidupnya, kau persulit hidupnya. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi saya menyitir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku sepanjang masa, sebagaimana doa beliau untuk orang yang zakat itu loh. Orang yang zakat siapapun mesti mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang zalim kapanpun akan mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan panjenengan tahu doa Nabi tidak mungkin ditolak oleh Allah SWT. Dan panjenengan juga tahu sejarah manusia tidak ada orang zalim yang menang. Dalam sejarah manusia tidak ada orang zalim yang menang. Ini yang pertama, soal dosa kaitannya dengan penyebab. Tapi kalau kaitannya dengan proses antara aparat dengan pendemo, ya terserah siapa yang memulai, siapa yang itu yang tahu malaikat. Tapi saya terus terang sejujurnya, saya tidak sampai hati, tidak tega, tidak mentolo kalau ada mahasiswa dipukuli, ada cewek mahasiswa putri juga dipukuli. Tolong yang punya kuasa untuk memukuli, sadarlah bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Ini firman Allah SWT, pasti benar, pasti terlaksana, tidak mungkin diingkari oleh Allah SWT. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian akan memetik kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Tapi jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu pasti akan menimpa kalian. Itu ada surah Al-Isra ayat 7, ada surah Fussilat, ada di banyak ayat maknanya sepadan. Maka titeni saja. Apa titeni bahasa Indonesia? Apa? Tunggu itu, tunggu. Titeni saja, ingat saja bahwa siapa yang pernah
semena-mena memukuli mahasiswa, maka kalian atau anak kalian yang akan dipukuli orang. Titenono wis, titeno dhewe gak, saya tidak ngancam, ini dari Allah SWT. Kalau sekarang kalian mampu memukuli anak mahasiswa, ingat anak kalian juga akan dipukuli seperti itu, atau kalian sendiri malah. Wong menuso kok diperlakukan kayak binatang. Sudah lari lu dikejar, dipukul, dikeroyok. Lu kalian itu kan mestinya pengayom rakyat toh. Katakanlah ada kasus, jangan begitulah. Jangan begitu, ada masalah, karena mereka melempar batu, baiklah. Tapi jangan berlebihan. Dipukul tangkap sana, jatuh tak dipukul lagi, sak kuate mukuli. Ya pasti tuh. Kalau mahasiswa memang mereka tidak membawa apa-apa sih. Ya batu mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau penyiaran jadi aparat cobalah. Dan saya imbau juga pada para pendemo, tolonglah demo itu yang damai ya. Tidak usah ada yang dirusak, tidak usah yang dibakar. Kalian juga akan mendapatkan efek itu loh ya. Kalau kalian punya kemampuan untuk membakar sekarang, karena ini perbuatan jahat, maka akan mendapatkan balasannya. Jadi adillah pada diri sendiri. Saya yakin para pendemo aslinya adalah baik-baik, tapi ada provokator, atau ada disusupkan. Ya saya dapat informasi itu memang. Jadi demo ini supaya jangan baik-baik, supaya jangan tertib, harus ada yang dirusak, harus ada yang dibakar. Ya memang itulah perjalanan politik, tapi kalian semua pihak harus menyadari bahwa ada malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk mengawasi dan mencatat secara sangat cermat dan adil. Lebih-lebih kalau yang datang malaikat Israel, kalian sudah tidak berkutik. Biar presiden, biar wakil presiden, biar menteri, kalau sudah didatangi malaikat Israel, nyungsep. Malaikat Israel kan tidak peduli, kalau sudah waktunya sudah. Dan yang sangat-sangat saya pesankan kepada mereka yang memegang amanat rakyat, yang dipercaya oleh rakyat untuk mewakili, kekecewaan rakyat, sakit hatinya rakyat, penderitaan rakyat adalah doa dahsyat untuk kalian. Saya ulang, bahwa siapapun yang mendapatkan amanat rakyat, mewakili rakyat, lalu berkhianat, lalu rakyat itu kecewa, sakit hati, menderita, maka kekecewaan, sakit hati dan penderitaannya adalah doa yang dahsyat untuk kalian. Titenono wis, apa meneh mau titenono ya. Ingat-ingat, tunggu, saya dan mahasantri jamaah saya tidak mungkin berdoa jelek. Kami memang sudah berjanji hati tidak akan mengucapkan doa jelek, tapi hati ini adalah doa dahsyat